Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Oke, langsung aja kita bedah topik yang super penting hari ini. Kita bakal ngelihat secara langsung data terbaru dari SMAN 1 Gantar. Kalau Anda bagian dari komunitas sekolah ini, entah itu pendidik, orang tua, atau komite sekolah, anggap aja obrolan kita hari ini sebagai sesi pembacaan rapor resmi sekolah untuk tahun 2025. Ingat ya, kita nggak lagi bahas opini di sini, tapi murni data dari pemetaan mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Tujuan saya gampang, ngubah deretan angka dan istilah birokrasi yang kaku jadi sesuatu yang gampang banget dipahami. Jadi, Anda bisa tahu persis di mana posisi SMAN 1 Gantar sekarang dan kemana arahnya melangkah. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal lewatin 5 poin utama. Mulai dari potret mutu secara umum, ngeliat di mana aja prestasi sekolah ini, area mana yang masih butuh perbaikan, nyari tahu akar masalahnya, sampai ngebahas rencana aksinya ke depan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Potret mutu tahun 2025 buat SMN 1 Gantar. Biar jelas, data yang kita obrolin ini nggak ngawang ya. Ini benar-benar bersumber dari dokumen resmi pemetaan mutu dari pemerintah. Jadi, apapun yang kita bahas hari ini murni dari rapor resmi evaluasi negara. Memahami data ini tuh penting banget, karena dari sinilah semua insight kita berasal. Tiap barisnya benar-benar nyeritain kondisi real soal gimana operasional SMAN 1 Gantar berjalan. Lanjut ke bagian kedua, prestasi dan kekuatan sekolah. Alias, di mana nih SMAN 1 Gantar benar-benar bersinar? 100, angka sempurna. Setiap sekolah pasti punya jagoannya masing-masing, dan SMAN 1 Gantar dapat skor maksimal ini di 2 indikator penting banget, indeks sanitasi dan indeks fasilitas TIK. Coba bayangin apa artinya buat para siswa. Mereka benar-benar nikmatin lingkungan yang kebersihannya super terjamin, ditambah fasilitas teknologi yang udah ready banget buat dipakai. Keren kan? Ini modal infrastruktur abad 21 yang luar biasa kuat. Tapi, sekolah keren kan? Bukan cuma soal gedung atau komputer doang, bener nggak? Nah, dari data ini juga kelihatan, iklim sosialnya juga dapat rapor bagus. Iklim keamanan ada di angka 72, sekian, dan iklim kebinekaan di 66. Keduanya masuk kategori baik. Jadi intinya selain punya alat yang canggih, sekolah ini juga berhasil nyiptain lingkungan yang aman, damai, dan welcoming banget buat semua perbedaan. Ini pencapaian yang patut dirayain sih. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, area utama untuk diperbaiki. Ruang untuk tumbuh. Tentu aja, kalau mau objektif, kita juga harus realistis ngelihat area yang masih kurang. Anggap aja ini peta jalan buat nunjukin kemana energi sekolah harus difokusin selanjutnya. Nah, dari angka 100 tadi, kita lihat ada angka yang nyita perhatian, 16,86. Ini ada di metrik proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah dan masuk kategori kurang, paling rendah di laporan ini. Wah, gawat dong. Jangan salah, justru ini peluang emas. Artinya, sumber dayanya tuh sebenarnya ada dan luar biasa. Cuma pemanfaatannya aja yang belum maksimal. Kalau efisiensi ini dibenahi, performa sekolah bakal langsung melejit. Terus, ada hal yang lumayan paradoks di sini. Ingat kan tadi fasilitas TIK nilainya sempurna? Tapi anehnya, untuk indeks fasilitas ruang dan kelayakan ruang, nilainya cuma di angka 40-an, kategori kurang. Ibaratnya nih, komputernya udah canggih banget, tapi fisik ruangan buat naruh komputernya, itu yang masih butuh banyak perbaikan. Teknologi yang keren jelas butuh ruangan yang layak biar bisa dipakai maksimal kan? Sekarang kita bahas soal yang paling krusial, hasil belajar siswanya. Di sini datanya lumayan ngasih insight yang jelas. Kemampuan literasi udah di angka 68-an, karakter di 54, lumayan lah masuk kategori sedang. Tapi, coba perhatiin metrik yang paling bawah. Kemampuan numerasi, cuma di angka 51,11. Ini semacam wake up call ya, artinya sekolah harus mulai banting setir buat ngasih fokus lebih ke kemampuan logika dan hitung-hitungan siswanya. Oke, masuk ke bagian keempat, menggali akar permasalahan. Kenapa bisa begitu? Pasti pada mikir kan, kok bisa numerasi rendah atau gimana cara pertahanin nilai iklim yang udah bagus? Nah, daripada nebak-nebak, kita mending langsung lihat diagnosis resminya dari evaluator. Mereka udah ngehubungin setiap angka sama penyebab dasarnya. Pendekatan berbasis data ini ngebantu kita nemuin solusi yang tepat sasaran. Yuk kita bedah beberapa contohnya. Ini menarik banget nih korelasi sosialnya. Tadi kan nilai keamanan dan kebinekaannya udah baik. Gimana cara menjaganya biar nggak turun? Di laporan ini, akar masalahnya langsung nunjuk ke program dan kebijakan anti perundungan. Jadi nilai bagus itu bukan turun dari langit. Biar sekolah tetap aman, pihak sekolah sama sekali nggak boleh lengah dan harus terus ngejalanin program anti-bullying secara konsisten.
Terus, perhatiin temuan yang satu ini. Waktu dokumen ini nyari tahu kenapa nilai literasi, karakter, dan kualitas pembelajaran ada di level yang sekarang, semuanya ngerujuk ke satu akar masalah yang sama, pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Wah, ini benar-benar poin krusial. Artinya apa? Sukses atau enggaknya akademik dan karakter siswa itu benar-benar bertumpu pada gimana kepala sekolah ngeracik dan mengelola kurikulumnya. Kepemimpinan di level ini benar-benar jadi kuncinya. Lalu gimana sama nilai numerasi kita yang paling rendah tadi? Data dengan gamblang nyebutin kalau akar masalah resminya adalah belajar tentang pembelajaran, alias aktivitas belajarnya para guru. Make sense kan? Kalau kita mau siswa jago matematika dan logika, berarti guru-gurunya juga harus terus difasilitasi buat belajar dan upgrade skill ngajar mereka di kelas. Guru yang berkembang pasti bakal nyetak siswa yang unggul. Kita sampai di bagian kelima, rencana aksi dan perbaikan, langkah ke depan. Jadi masalahnya udah ketahuan, terus harus ngapain? Tenang, SMAN 1 Gantar nggak dibiarin pusing sendiri. Laporan ini udah nyediain semacam cetak biru operasional. Ada rencana aksi konkret yang ngarahin gimana sekolah harus ngatur pembiayaan, ningkatin kualitas guru, sampai ngeberesin masalah manajemennya. Semuanya udah tertata. Kalau kita harus meresum semua dokumen laporan yang tebel itu, jadi 3 prioritas utama buat SMAN 1 Gantar, jadinya begini. Pertama, berdayakan kepemimpinan kepala sekolah dalam memanajemen kurikulum. Kedua, skill ngajarnya guru-guru harus ditingkatin, khususnya buat ngedongkrak nilai numerasi. Dan ketiga, pastikan seluruh staf terus dilatih buat jalanin kebijakan anti-bullying. Bener-bener action plan yang terarah banget kan? Nggak kerasa kita udah sampai di akhir pembahasan. Dan sebagai penutup, ada satu hal yang bikin saya mikir keras nih. Gini, infrastruktur teknologi di SMAN 1 Gantar kan udah dapat nilai sempurna, 100. Ibaratnya panggung udah megah banget, fasilitas udah ready. Nah, pertanyaannya sekarang, mampukah elemen manusianya, mulai dari kepala sekolah dengan strategi kurikulumnya, sampai inovasi guru-guru di kelas, naik level buat nyamain kesempurnaan fasilitas fisik tersebut? Ini tantangan yang sangat nyata buat tahun ini. Oke, makasih banyak udah ngikutin beda data yang super insightful ini. Terus pantau perkembangannya dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.